selalu saya hormati dan selalu saya banggakan kepada rekan dan rekan kita guru SD Negeri Giri Purno 2 yang saya cintai juga saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Magelang ingin memberikan aksi nyata modul 1.4. Ini tugas saya berkaitan dengan budaya positif di sekolah di SD kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pada budaya positif di sekolah kita akan kita biasakan atau kita budayakan budaya atau kebiasaan yang baik untuk anak didik kita. Yang jelas kita mulai dari diri kita, Bapak Ibu guru, kita mulai dari diri kita masing-masing untuk memberikan kebiasaan kepada anak didik kita agar terjadi kebiasaan yang positif, yang akhirnya kebiasaan itu akan menjadi budaya yang positif. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini yang pertama ada pemantik atau pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Di sini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Di sini ketiga pertanyaan ini kami tujukan kepada Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, dari ketiga pertanyaan ini, apakah dari ketiga ini akan menumbuhkan disiplin dari anak-anak kita? Gini apa benar Bapak Ibu? Dari yang pertama hukuman, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif, kemudian yang ketiga memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu apakah akan dapat menumbuhkan disiplin ini? Jadi bukan pemaksaan, tapi dapat menumbuhkan disiplin anak. Betul ya, Pak? Oke, baik Bapak Ibu. Di sini kita akan ulas. Jadi dari tiga pertanyaan ini, pemberian hukuman dengan hal positif, walaupun dengan hal positif, tapi itu juga bentuk hukuman. Kemudian memberi penghargaan dengan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah itu dapat menumbuhkan budaya positif pada anak tersebut? Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, di sini modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi dari dulu kita dari pembelajaran pertama adalah pembelajaran yang kolonial. Dari dulu Belanda memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia, tujuannya hanya satu, yaitu agar rakyat Indonesia itu bisa berhitung dan bisa membantu Belanda. Tujuannya cuma itu. Perubahan paradigma belajar dari dulu hingga sekarang jelas berbeda. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada lagi posisi kontrol atau restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan berakhir dengan segitiga restitusi. Dilanjut Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Jadi pendidikan zaman kolonial Belanda, jadi rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya saja, dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Jadi ini dulu mbah-mbah kita jelas tidak mengalami, cuma ceritanya saja. Dan yang bisa ikut belajar itu cuma masyarakat golongan menengah ke atas. Kalau masyarakat kecil sudah tidak bisa ikut sekolah. Kemudian pendidikan paradigma baru, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi perbedaannya ini Pak guru-guru, pendidikan berpusat pada murid yang
insya Allah kita mulai dengan Merdeka Belajar ini masih berbeda lagi dari K13 ini, berbeda lagi. Ini lebih berpusat kepada murid, di mana seorang guru diharapkan untuk bisa menjadi penuntun, pengomong. Jadi seorang guru bukan seperti dulu lagi teacher center, yang artinya pendidikan itu berpusat pada guru. Itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Zaman saya dulu, ya zaman panjenengan semua mungkin, ya zaman Pak Murdi saja yang baru masih teacher center. Dari ilmu itu didapat dari guru, hanya didapat dari guru. Dia tidak bisa mengakses ataupun tidak leluasa mendapatkan ilmu dari luar. Pusatnya ya jadi guru rangkulang yang murid tak bisa belajar. Itu zaman dulu. Dan teacher center itu mengakibatkan ketergantungan. Tetapi sekarang pendidikan berpusat pada murid, jadi guru harus tahu karakter murid, antara si A dan si B harus tahu. Kemudian dalam membuat rencana pembelajaran juga harus berbeda. Antara murid yang sudah bisa membaca dan belum bisa membaca, murid yang sudah bisa berhitung dan belum berhitung harus berbeda. Jadi di Merdeka Belajar ini tentunya tuntutan untuk kita sebagai guru akan lebih besar. Tapi ya, kepuasan kita dalam mendidik anak akan lebih tinggi atau akan lebih puas. Karena apa? Kita tidak menyamaratakan anak sing pintar karo sing rapati pintar, kita bedakan. Keberhasilan anak akan bisa terukur. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang diminta atau seperti buku yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang seorang guru. Harapan Ki Hajar Dewantara itu seorang guru harusnya atau baiknya itu menjadi seperti seorang petani. Kenapa seorang petani? Jadi seorang petani yang mau menanam tanamannya, secara otomatis biji-biji yang didapat petani itu tidak sama. Ada biji yang bagus, ada biji yang kurang bagus. Bahkan ada biji yang sebenarnya kukul. Nah, kenapa kita diharapkan jadi seorang petani? Agar kita tahu bagaimana cara merawatnya. Biji jagung yang bagus secara otomatis cukup dengan disirami pupuk sedikit, tumbuh dengan subur. Tetapi biji jagung yang kurang bagus secara otomatis harus ditambah, pupuknya ditambah, perawatannya juga ditambah. Itulah mengapa kita diharapkan atau guru sebaiknya menjadi seperti seorang petani yang bisa merawat anak didiknya. Jadi anak didik itu diibaratkan sebagai benih atau bibit yang di situ akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah ataupun penghasilan yang baik. Walaupun setiap bibit, setiap biji itu akan berbeda hasilnya, tapi akan maksimal. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi pendidikan paradigma baru itu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, jadi di sini bukan maksudnya anak itu sesuai dengan kebutuhan, itu bukan maksud sebetulnya butuhnya anak ini ya tak cukup ini, bukan. Tapi kebutuhan anak, di mana anak yang belum bisa membaca berarti dia butuh bisa membaca. Anak yang sudah bisa lancar membaca berarti dia butuhnya lebih lagi. Jadi kita akan membuat modul atau RPP itu bervariasi. Jadi tidak satu RPP satu untuk pembelajaran, maksudnya satu RPP tetap satu, tapi di dalamnya memuat kebutuhan anak yang berbeda. Tujuannya tetap satu, mendapatkan hasil pembelajaran yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita lanjutkan yaitu dengan disiplin positif. Tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi Bapak
Jadi menyangkut dengan disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu adalah untuk mendapatkan kepatuhan, mentaati peraturan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa tuh yang dimaksud dengan motivasi intrinsik? Jadi dari dalam, betul ya. Jadi motivasi yang dari dalam, bukan ekstrinsik. Jadi bukan yang dari luar. Jadi yang kita butuhkan anak itu bisa disiplin, itu tumbuh dari pikirannya sendiri, niatnya sendiri, bukan dari paksaan atau dari ekstrinsik dari luar peraturan kita. Kita membuat peraturan sekolah, kalau dulu kontrol rambutnya cukur, dulu sih cukur. Dulu telat masuk kelas ya tak dia dulu, ya nggak memperhatikan pelajaran today, guys. Pokoknya pusakone guru zaman dulu seperti itu, ya. Jadi kalau dulu murid itu bisa disiplin dengan apa? Ekstrinsik. Jadi dari luar karena takut. Tapi sekarang, ya, kita akan menumbuhkan budaya atau motivasi intrinsik yang keluar dari dalam diri anak tersebut. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Ki Hajar Dewata menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi ada hubungannya antara intrinsik dan ekstrinsik. Tapi Bapak Ibu, jadi yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita adalah motivasi yang intrinsik dari dalam diri anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku atau motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kalau yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi orang atau anak, disiplin itu yang pertama karena apa? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman yang jelas. Jadi motivasi perilaku manusia atau anak didik kita lesagem mergo wedine hukum. Yang pertama, murid melakukan disiplin dari diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Seperti yang kita lakukan, yaitu dengan memberikan ranking di dalam rapor. Ternyata mereka di dalam rapor, di dalam K13 maupun ditambah lagi di Merdeka Belajar itu, Merdeka Belajar ini ternyata memberikan ranking itu sudah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena memberikan ranking atau peringkat di dalam rapor itu akan menghukum, ya, memberikan motivasi satu anak tapi menghukum anak-anak yang di bawahnya. Aku nulis ranking bisa berikan jadi sinau yo boga kayak mono can pintar. Satu orang yang mendapat motivasi tapi yang lain akan down. Jadi
Jadi wis kasih tahu, kadang wis motivasi tek. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di sini yang ketiga ini yang luar biasa. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang akan kita tanamkan atau yang dari CGP ini Bapak Ibu mengharapkan nanti guru-guru itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Jadi mereka itu sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Lek apik mergo sadar oh aku ni apik mesti akeh kancane. Jika aku jelek maka musuh akan banyak. Jadi menciptakan kesadaran pada diri anak. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal ini Bapak Ibu. Jadi tadi dari ketiga yang pertama, pertanyaan yang pertama tadi termasuk dalam di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Hukuman itu pasti, ya, pasti menyakitkan yang namanya hukuman. Entah itu menyakitkan badan atau menyakitkan perasaan. Yang kedua tidak nyaman. Hukumnya mesti nyaman, jelas. Kemudian memaksa. Sifat hukum yaitu memaksa. Kemudian yang keempat, murid jadi takut. Jadi kecilnya harus lebih melakukan sesuatu hal. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kebanyakan murid lebih berbohong karena takut tadi sama kena hukuman, jadi mereka berbohong. Kemudian murid menjadi rendah diri. Untuk hukuman secara otomatis bocah menjadi takut, rendah diri, tidak berani. Kalau murid itu yang temperamental itu malah semakin brutal. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan atau hadiah. Akan mengakibatkan yang satu tidak efektif. Karena dengan hadiah kita tak mungkin akan memberikan hadiah satu kelas. Berikan satu kelas satu, berikan satu semua, tidak mungkin. Terus merusak hubungan atau sifat iri. Oh iya kayak ngono. Berikan siji anak guru. Iya, dia ngono. Berikan satu karena kesayangan. Kemudian yang ketiga mematikan kreativitas. Yang berikan bawah secara otomatis sudah tidak mau belajar, mau kreatif lagi kan tidak mungkin mendapat peringkat. Itu efek dari penghargaan atau hadiah. Kemudian menghukum dengan sistem ranking di sini ya, yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kelima merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak-anak yang jelas tingkatnya bawah akan dirampas. Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu akan bertanya-tanya, terus nek lobae piye? Jadi jangan samakan antara perandingan di kelas, penghargaan dengan perlombaan. Kalau perlombaan itu sudah jelas berbeda, diniatkan untuk memperoleh atau memang benar-benar untuk benar-benar diadakan atau ajang itu untuk event mencari juara, mencari yang terbaik, dan itu sudah beda lagi. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi, ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Yang pertama, penguatan jangka pendek. Konsekuensi harus jangka pendek. Kemudian yang selanjutnya perlu memonitoring berkelanjutan. Tidak direpet terus. Kemudian yang ketiga stimulus respon antara anak dan guru. Kemudian murid menghormati peraturan, jelas, ya, ada konsekuensinya. Kemudian yang kelima kehilangan waktu untuk merenungkan atau merenungi kesalahan. Terus rasa diri ini kesalahannya konsekuensinya jelas. Aku
dalam kesalahan ini konsekuensinya apa? Wis rasa ada dipikir, wis aku langsung dapat konsekuensinya. Kemudian restitusi yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi karena restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dia akan merasa bertanggung jawab atas kelakuannya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Bini suke orang melakukan seperti itu bagaimana? Jangka panjang itu bukan cuma di sekolah ini dok, kelas ini dok. Jadi kelas 1 nanti akan kelas 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya sampai SMA, bahkan sampai dewasa. Jadi pemecahan masalah jangka panjang berkelanjutan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Secara otomatis jika murid sudah bisa menghormati dirinya, dia akan bisa menghormati orang lain. Contoh saja kelas 5 Bapak Ibu. Wahyu itu belum lama ini. Jadi belum lama ini ternyata nek pipis itu seringkali pipisnya itu di bak mandi. Jadi baknya. Jadi itu saya mendapatkan laporan dari anak-anak juga belum lama ini ya, 2 bulan 3 bulan. Kenapa? Karena dia puas, rasanya puas. Oh bangga, aku tergeti. Ya, kemudian saya dapat laporan itu, kemudian saya dekati anaknya, ya, saya beri pengertian. Kemudian anak-anak yang lain juga mendukung seperti itu, maksudnya mendukung saya melakukan pemecahan masalah dengan Mas Wahyu itu. Kemudian saat ini sudah semakin berubah. Dan saya beritahu atau pengertian bahwasanya itu najis dan sebagainya, dan alhamdulillah sudah semakin berubah. Dan dia sendiri, dari dia ternyata juga temannya banyak, masya Allah. Dan itu ya telah cantik gede, Wahyu teman-teman. Pokoknya sih kelas tinggi. Jadi keprihatinan kita, karena yang jelas dia itu ingin kepuasan. Punya diwakil karena gede dewi dengan dewi. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah bisa berubah. Kemudian kemarin malah sudah mau membersihkan WC, katanya bau. Yes, kalau tidak bersih dan sadar sendiri. Kemudian kita lanjutkan yang kelima adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dia bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kemudian lanjut konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini ada sebuah cara menanamkan disiplin pada murid Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pendapat dari dosen tahun 2004. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tanpa hukuman, tanpa takut dihukum, mereka akan memperbaiki kesalahannya. Karena apa? Karena kesadarannya sendiri. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Melakukan kesalahan, tidak dihukum, kemudian dia bisa memperbaiki kesalahannya dan kembali lagi ke kelompoknya. Nah, kocok-kocok tidak merasa minder kepada teman-temannya. Jadi dengan karakter yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Jadi kita fokuskan pada solusinya bagaimana, bukan pada masalah tersebut, tapi solusinya bagaimana. Kemudian yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus kita adalah pada karakter anak tersebut, bukan tindakan salah anak tersebut. Kemudian yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan.
kali ini, yang ketiga ini seperti pepatah itu, berangkat dari kesalahan. Apa itu istilahnya bagaimana itu? Pengalaman yang berharga adalah kesalahan. Belajar dari kesalahan, kita akan menjadi berhasil dan sebagainya. Apa berarti? Belajar dari kesalahan adalah pengalaman yang berharga. Oh iya, belajar dari kesalahan adalah pengalaman yang berharga. Bagus sekali. Kemudian yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nomor 4 ini masalahnya ternyata kebutuhan dasar manusianya dia ingin dianggap wah. Ya, seperti masalahnya tadi, wah sangat gede. Kita mencari kebutuhan dasar anak tersebut apa. Kemudian yang kelima, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan. Nek kudu nek sebisa mungkin hidup kepiye, bukan paksa. Kudu ini tidak boleh. Saat ini tidak boleh memaksa anak. Kemudian yang keenam, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan antara guru dan murid, antara siswa dengan siswa yang lain harus kita perbaiki. Jadi dan ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Karena apa? Dari dekatnya murid kepada guru sudah terlihat. Tidak seperti dulu. Kalau dulu saya sama guru ya aku, Pak Bapak Ibu guru metodologi seperti ini saya sudah pergi. Tapi saat ini tidak. Kedekatan guru dan murid, apalagi di sekolah kita alhamdulillah luar biasa. Jadi guru sudah seperti teman dari murid tersebut. Kadang saking dekatnya murid, Pak Li, mau diatrani, saking dekatnya. Kalau dulu nggak ada yang berani murid seperti itu, waktu itu orang gitu ya, Pak Guru mau diatrani, nggak berani. Kemudian yang ketujuh adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat ke dalam diri anak tersebut. Bukan kita menuntut untuk melihat bapak ibu gurunya, tapi menuntut untuk melihat dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada perbedaan Bapak Ibu. Contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Yang pertama ada hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit, itu hukuman. Karena telat sekolah wis berdiri di depan kelas 15 menit. Wis telat. Moyo makan tekan sekolah dihukum. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Semeni itu saya dulu. Ya, yang merasakan yang mengerti kalau takut. Teman-temannya kalau takut itu saya dulu. Pendidikan yang masih diterjemah kolonial. Jadi yang ketiga adalah murid disuruh menulis. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini juga sering saya lakukan. Bahkan sampai 500 kalau boleh saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan saya mengabaikan komen dari orang tua. Bukunya tak mau nulis ngomong seperti itu, saya abaikan. Karena apa? Prinsip saya dulu hukuman ini sebagai disiplinnya anak. Karena saya dulu diperlakukan seperti itu. Jadi dukung ini juga wedi jadi disiplin. Tapi ternyata ini disiplin ini taat hukum ini ono aturan yang kuwi ono wong sing wasit ra ono ya saka bablas. Kemudian selanjutnya adalah konsekuensi. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Kowe mergo telat jam istirahat tetap ning kelas, konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya ini jadi sapa guru dibeteni. Awak guru jadi raksasa karena ditakuti. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Hormat kalau peraturan. Kemudian cara yang ketiga, ini cara yang kita impikan untuk bisa terrealisasi di sini adalah guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya. Kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya.
kita menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Apa keyakinan kelas yang dilanggar? Kemudian kita selesaikan masalahnya. Jelas kalau anak tersebut itu terlambat itu jelas karena ada masalah. Kalau anak SD kan mungkin niatnya apa? Bolos, belum ada perasaan seperti itu anak SD. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita bagi guru terbuka, bisa menyelesaikan masalahnya, kita tanya anak tersebut untuk mengeluarkan apa masalah anak tersebut hingga dia terlambat. Kemudian posisi kontrol Bapak Ibu, mohon maaf nih wajah ganteng saya di situ. 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah penghukum, yang ada dalam diri kita, jelas. Kemudian sebagai pemantau, guru ya penghukum, ya pemantau. Kemudian kita sebagai teman. Kemudian membuat rasa bersalah, ya ada dalam diri kita Bapak Ibu. Yang terakhir adalah manajer. Jadi penghukum jelas ya. Seperti saya dulu juga penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah anak oleh musik sergap di senawi. Sesuk ujian elek Pak Ju sing kena Pak Ju di seneni Pak Ali. Membuat rasa bersalah kepada anak. Kemudian teman. Mengatasi masalah kita dengan teman itu sudah bagus sekali. Mendidik anak kita seperti teman juga bagus sekali. Tapi masih kurang bagus dengan pemantau. Jadi kita pantau anak-anak tersebut. Selalu jadi pemantau anak-anak di sing wis rada iso, sing wis iso, kemudian sing sama sekali belum bisa kita jadi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer kita memanage anak-anak kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah anak-anak kita, masalah pembelajaran, masalah tingkah laku anak kita dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu ada contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama contoh kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama menghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Dulu juga saya pernah mengalami ini di SMP, di MTS. Kalau telat terus yang barisannya setelah telat berakai aja. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Rasa bersalah, jadi murid itu jadi bersalah. Rasanya ya Allah, setelah mau direwangi layu-layu yang ngepit modal bater-bater dengan sekolah di Senen masih dibuat kecewa. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat bapak atau ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat bersalah. Itu sebagai teman. Di posisi kontrol kita untuk mengatasi masalah sebagai teman. Kemudian selanjutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya? Ini ada konsekuensinya. Kita sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Jadi apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita menanyakan kepada anak, kamu tahu tidak kesalahan kamu? Jadi menumbuhkan atau menggali jawaban dari anak tersebut. Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi dari di sini sangat berbeda dengan 4 posisi kontrol yang sebelumnya. Jadi guru sebagai manajer benar-benar dia ngomong, menuntun anak. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Nah, untuk menerapkan posisi manajer kita, salah satu caranya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas?
Tapi biasanya peraturan itu bahasanya terlalu keras. Tata tertib juga sama. Jadi beda antara peraturan kelas atau tata tertib kelas dengan keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini adalah penyempurnaan dari peraturan kelas dan tata tertib kelas. Disempurnakan dengan bahasa yang lebih halus. Baik, pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin jawaban Anda adalah untuk keselamatan, ini jelas. Kemudian pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Jadi jawabannya itu sebagai Islam. Nah, Islam benes Islam kudunya bagaimana? Itu kita akan harusnya kita sadar. Oh, benes Islam itu ya untuk kita sendiri. Islam kudunya itu ya mematuhi aturan, kudu menggo jadi sadar. Tetapi kita tahu anak didik kita SMP, SMA yang dulu masih dengan pembelajaran yang berbeda dengan saat ini, kon buaya angel ora umum. Nek wis terjadi kecelakaan, wis baru tahu rasa atau kerasa. Itu pun dia belum sadar. Paling nggo helm iki paling belum seminggu rong minggu lebar wis megah nganggo helm. Karena apa? Karena tubuh kesadarannya itu karena apa? Dia wis kecelakaan, bukan tubuh dari dirinya. Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Menurut Gosset 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi jelas keyakinan itu akan tumbuh atau nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang akan tumbuh dari dalam diri seseorang, bukan karena mengikuti serangkaian peraturan, tapi sadar akan dirinya sendiri. Baik, lanjut bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan, Bapak Ibu. Luwih nyoto, luwih penak dirasakne. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Itu akeh ringkesan, disiplin, disiplin waktu, seperti ya. Kemudian berupa pernyataan universal. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Yang selanjutnya, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Seperti contoh di belakang sana sudah ada. Jadi anak-anak itu dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Kemudian cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa bercurah pendapat atau menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi mereka menulis atau bercurah pendapat, ditulis diri-diri, bebas mereka. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Dari yang telah ditulis mereka diulas, dibahas. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi keyakinan kelas yang penting dipilah-pilih. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif.
Yang selanjutnya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nek wis dibuat disepakati. Dan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian berikut Bapak Ibu, jadi kita lanjutkan dengan setelah keyakinan kelas, kita lanjut dengan 3 tahapan segitiga restitusi. Kita kembali ke restitusi. Segitiga restitusi ini isinya apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti Bapak Ibu, tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pertanyaan bagaimana? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi kita melatih anak untuk menjawab, menggali ada apa di dalam dirinya. Kemudian menanyakan keyakinan pada dirinya. Contoh pertanyaan atau pemantiknya adalah, kamu ini menjadi orang seperti apa? Nah, segitiga restitusi dibentuk seperti ini. Itu kelihatan Bapak Ibu, tapi sama dengan yang sudah kelihatan tersebut. Nah, di sini akan saya tayangkan sebuah video yang Bapak Ibu saya laksanakan. Jadi contoh video saja. Wait. Jadi ini saya buat, ternyata anak-anak bahagia. Biar dulu malah salahnya malah biar.
Jadi di sini sebenarnya saya sendiri juga merinding Bapak Ibu. Maksudnya merinding itu mengatasi masalah dengan seperti itu belum terbiasa. Biasanya menjadi seperti itu. Jadi saya sendiri pun bagaimana ya pelajari ini, pembelajaran ini, restitusi ini luar biasa. Dan saya langsung lihat manfaatnya. Jadi anak salah itu tidak seperti dulu lagi. Baru ini anaknya yang baru. Selama pembelajaran, selama sehari itu pun ya wis mesti bocah meremut, ya wis nanti semangat ramut. Itu kalau dulu, ya. Tapi kalau dengan kita melaksanakan penyelesaian masalah dengan seperti itu, insya Allah beda. Anak juga tetap akan semangat belajar. Baik, selanjutnya ada kasus dua Bapak Ibu. Ini juga hasil video syuting anak-anak Bapak Ibu. Kasus adalah telat mengerjakan dan tidak mengerjakan PR. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi bukannya kita menjadi seorang penghukum atau teman atau pemantau
seorang manajer yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri atau bertanggung jawab kepada murid. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dari 3 tahapan tadi Bapak Ibu. Setelah kita lalui yaitu menstabilkan identitas seperti tadi yang dilakukan atau yang saya lakukan, contoh yang saya lakukan tadi, cara untuk mengatasi permasalahan pada anak. Bapak Ibu, setelah agak panjang nih, mohon maaf karena diminta untuk 1 jam atau 60 menit. Ada sekali bodi. Ya, iya 55 dari sepanjang sekali, rasanya sungguh. Jadi Bapak Ibu, kembali ya Bapak Ibu, kembali ke awal tadi Bapak Ibu, dari pertanyaan yang awal, yaitu tentang hukuman. Jadi yang awal tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ternyata di sini menurut segitiga restitusi belum benar. Jadi di sini menurut pendapat dari segitiga restitusi, penyelesaian masalah dengan hukuman, ya, dengan pemantauan, dengan memberi penghargaan itu kurang baik. Jadi diharapkan kita sebagai guru bisa menyelesaikan permasalahan pada murid dengan cara menerapkan segitiga restitusi tersebut, dan diharapkan kita sebagai guru bisa atau dapat menjadi manajer bagi murid-muridnya. Ya, jadi seperti yang diharapkan Ki Hajar Dewantoro, seperti semboyan beliau, guru harusnya bisa menjadi ing ngapso sutulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handaya. Jadi seorang guru di depan bisa menjadi tauladan, suri tauladan, ya pemimpin, suri tauladan, contoh bagi murid-muridnya. Di tengah apa bisa menggerakkan ing madya mangunkarso, menggerakkan bocah ini semangat. Kemudian yang terakhir, seorang guru ning buri piye tuturi handaya ini bisa mendorong. Jadi anak-anak wis guru aku tak ning buri. Ning apa menyemangati anak dari belakang, bukan malah menggerogoti semangat anak, tapi menyemangati anak. Jadi Bapak Ibu, dari yang sudah saya sampaikan tadi, ada apa nanti Bapak Ibu? Nanti coba Bapak Ibu refleksi ya. Mohon bisa ditulis Bapak Ibu. Kalau nggak ditulis bisa langsung di pernyataan saja. Jadi yang pertama, apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut atau proses ini, dalam saya menyampaikan materi ini. Kemudian bagaimana rasanya setelah mengikuti proses tersebut, setelah mengikuti hal ini, bagaimana apa yang panjenengan rasakan. Kemudian yang ketiga, apa hal baru yang saya ketahui setelah mengikuti proses ini. Kemudian yang keempat, apa yang bisa saya lakukan ke depannya dari pembelajaran di proses ini atau pembelajaran restitusi. Jadi Bapak Ibu ada waktu sekitar 4 atau 5 menit bisa untuk memberikan komennya lewat
lewat HP juga bisa, nanti bisa disampaikan japri ke saya atau bisa ditulis nanti tak fotokopi, tak foto sebagai bukti dari feedback dari panjenengan semua. Oke, tak berikan ada kertas kode. Sebentar saya